Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami program Satu RRI ND. Dan pendengar, tanggal 30 Juli diperingati sebagai Hari Anti Perdagangan Orang Internasional. Tetapi bagi banyak daerah termasuk di NTT, ini bukan sekedar peringatan simbolis ya, ini adalah panggilan untuk bertindak. Dan ND sebagai salah satu daerah yang akan menggelar kampanye kesadaran publik yang digagas oleh GPIC SSPS. Dan pagi ini kita akan berbincang dengan Suster Wilhelmina Kato SSPS, Koordinator GPIC SSPS Provinsi Flores Bagian Timur, untuk mengetahui seperti apa bentuk kampanye yang akan dilaksanakan nanti, pendengar RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan Suster Wilhelmina. Suster, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Leti. Ya, baik Suster, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND pagi hari ini. Suster, kira-kira apa alasan ini Suster dan juga teman-teman GPIC SSPS Provinsi Flores Bagian Timur ini akan menggelar begitu ya aksi ini? Ya. Dan kenapa begitu ya Suster memilih ND? Apakah ND ini masuk dalam daerah yang rawan akan perdagangan orang, Suster? Silahkan. Baik, terima kasih Bu Leti. Saya sangat senang. Yang pertama saya ucapkan terima kasih sikap proaktif dari RRI ini berkaitan dengan isu human trafficking. Karena saya berterima kasih karena kami diberi waktu untuk diwawancarai. Ini juga salah satu bentuk kampanye. Iya. Salah satu bentuk kampanye. Ya. Alasan mendasar mengapa kami melakukan kampanye. Yang pertama Ibu, karena memang NTT juga khususnya Kabupaten ND 5 tahun terakhir itu kan dinyatakan darurat trafficking. Dan sampai sekarang itu belum cabut status itu. Mengapa sampai dikatakan darurat trafficking? Karena NTT lebih khusus Kabupaten ND mengirim tenaga kerja non prosedural itu sangat tinggi. Itu alasan yang pertama. Sehingga dilakukan kampanye di Kabupaten ND. Lalu yang kedua, kebetulan karena GPIC, kantor GPIC pusat itu, SSPS Flores Bagian Timur itu sudah ada di Kota Raja, di Kota ND. Jadi kami ingin semacam memproklamirkan GPIC di ND dengan bentuk-bentuk pelayanannya, termasuk healing proses, juga bukan untuk kaum perempuan dan anak, juga termasuk untuk korban human trafficking, korban HIV/AIDS, lalu dengan beberapa isu lain lagi. Tapi hari ini saya ingin fokus dengan isu human trafficking. Lalu selain itu juga, saya ingin mengkampanyekan karena saya sangat menyesal Ibu. Memang 36 tahun saya ada di luar daerah. Saya baru masuk di kota ini. Saya orang Indo, tetapi saya baru masuk di kota ini. Ternyata ada begitu banyak kantong-kantong trafficking di Kabupaten ini. Makanya satu gerakan awal, karena kami baru 5 bulan di kota ini itu, maka kami membuat yang begitu banyak, tapi kami mulai dengan kampanye dengan maksud menggetarkan nurani rakyat atau masyarakat seluruhnya bahwa isu TPPO jangan dipandang sebelah mata, karena isu TPPO termasuk kejahatan transnasional atau cybercrime lagi, seperti itu. Oke, Suster, ini baru 5 bulan di ND tetapi sudah membuat satu gebrakan begitu ya, satu kegiatan kemanusiaan yang akan digelar nanti. Ini kapan Suster kampanye ini akan diselenggarakan? Baik Ibu, kampanye ini berdasarkan kesepakatan kami tanggal 25 Juli, itu mulai dari jam 8 pagi pembukaannya di Biara SSPS ND. Kemudian kami akan memilih sesuai dengan rute perjalanan yang sudah kami sepakati dan sudah kami lanjutkan, mohon izin ke Kapolres itu, putar di daerah-daerah sampai di Rate,
Karena itu menurut survei kami, di daerah kantong kontrafin itu yang harus kami lalui semua. Dan sasaran kami, Ibu, kampanye ini karena ingin mendistribusikan informasi ini untuk akar rumput. Oke. Baik, Suster. Kampanye yang akan digelar tanggal 25 Juli nanti dengan titik-titik tadi yang sudah Suster sebutkan, ini bentuknya seperti apa? Mungkin bisa digambarkan kepada pendengar kami. Baik. Kampanye yang kami akan lakukan ini yang pertama dalam bentuk sosialisasi. Nanti kami sudah tentukan ada sekitar 11 titik. Titik-titik ini yang kami akan berhenti, lalu kami akan menyapa masyarakat yang di kantong-kantong itu, supaya mereka tahu bahwa karena isu ini amat sangat penting, maka GPIC SSPS menggalang GPIC dari berbagai macam paroki yang ada di Kota Ende. Sesudah itu kita juga melibatkan pela kelompok Kristen. Kita juga melibatkan remaja masjid dari sesama saudara kita dari Muslim. Dan juga kita melibatkan berbagai kelompok seperti PNKRI, WKRI, UMK, sebanyak-banyaknya organisasi dengan maksud untuk menggetarkan nurani masyarakat bahwa kenapa tanggal 30 Juli itu dibuat seperti ini. Karena isu ini, saya harus katakan Ibu, belum menjadi isu yang dikonsumsi oleh seluruh masyarakat, mulai dari level akar rumput sampai kepada tingkat menengah. Kalau papan atas mungkin mereka sudah tahu secara akademik, tetapi masyarakat kita dari akar rumput sampai ke level menengah itu, saya punya pengalaman selama 5 bulan saya turun ke desa-desa untuk kampanye, untuk sosialisasi itu. Mereka malah merasa tidak ada kasus ini. Berarti mereka tidak mengerti strategi, model perdagangan manusia yang sedang terjadi. Sekian Ibu. Oke, baik. Suster, tadi sudah Suster sebutkan ya, banyak sekali yang dilibatkan. Apakah masih ada lagi pihak-pihak yang dilibatkan untuk kampanye ini, Suster? Ya, kami memang sudah komunikasi dengan pihak keuskupan. Itu nanti dalam talkshow kami libatkan Romo Perno juga sebagai narasumber. Selain saya sendiri. Itu. Lalu Ibu, karena kami masih baru Ibu, memang ada teman-teman menganjurkan libatkan sebanyak-banyaknya. Tapi jujur karena dalam waktu yang singkat Ibu kami masih bersilaturahmi, artinya melihat-lihat siapa yang layak kita gandeng untuk mengatasi perkembangan human trafficking ini. Baik, Suster, menurut Suster, ini kenapa perdagangan orang ini masih terus terjadi, terutama di daerah-daerah timur Indonesia? Ya. Silakan, Suster. Halo. Iya. Ibu bisa ulang lagi pertanyaan ini? Iya, baik Suster. Ini menurut Suster, kenapa perdagangan orang ini masih terus terjadi di daerah-daerah timur Indonesia begitu, Suster? Oke, baik Ibu. Sebenarnya bukan hanya di daerah timur Indonesia ini. Indonesia dikenal penyumbang yang tertinggi, nomor 3 di dunia ini. Tenaga kerja kita yang ada di luar negeri itu yang non dokumen dan juga yang ada dokumen itu totalitasnya sekitar 10 juta lebih. Wow, cukup tinggi ini ya. Lalu kita seperti itu, kami baru lahir di sini, makanya kita soroti itu NTT pada umumnya. Sudah itu kita lebih khusus kepada Kabupaten Ende. Karena saya merasa terkejut Ibu, dalam waktu yang singkat ini kami melakukan pendataan berkaitan dengan human trafficking ini. Kami baru mulai yang pertama tuh di paroki Onekore.
Mengapa? Dasarnya kami mulai dari Paroki Onekore, karena ketika kami melakukan survei ini, ternyata Paroki Onekore itu di bagian pedalaman dekat Gunung Wongge itu begitu banyak kantong-kantong trafficking. Dan ketika kami dengan tim turun Ibu ke 22 lingkungan itu, kami mendapat kesan bahwa kita perlu melakukan sosialisasi itu, edukasi, animasi secara besar-besaran, dan tidak main-main. Bahkan Ibu, saya mau menganjurkan, kalau kota Ende ini gawi itu begitu populer, mengapa tidak isu human trafficking itu tidak dipopulerkan seperti itu? Bahkan bila perlu, mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, kita masukkan isu ini dalam kurikulum, seperti muatan lokal begitu. Baik, jadi tidak hanya gawi yang kita populerkan ya. Bagaimana kita bergawi itu saling memegang tangan, bergandeng tangan untuk bisa sama-sama menyelesaikan persoalan human trafficking gitu, Suster ya. Sangat tepat, Ibu. Iya. Baik, Suster, yang Anda tahu bentuk jebakan atau modus yang sering digunakan oleh pelaku perdagangan orang ini seperti apa, Suster? Yang lagi tren begitu di Kabupaten Ende? Yang lagi tren di Kabupaten Ende. Ibu, yang pertama itu sekali saya harus katakan, modus operandi yang digunakan itu, yang pertama itu mereka datang, lalu mereka membuat kunjungan seolah-olah itu bukan kasus perdagangan. Lalu mereka mengiming-imingi masyarakat kita, Ibu. Mereka menyediakan lapangan kerja dengan upah yang tinggi, lalu tidak ada persyaratan macam-macam. Kalau yang lain ada persyaratan macam-macam. Nah, justru ini adalah satu jebakan. Ini satu strategi yang dipakai oleh mereka begitu lucu. Karena kalau mereka omong, sekarang ini Ibu, satu hal yang baik, saya belum tahu di Ende, tapi di kabupaten lain yang saya pernah bertugas itu, bahwa kabupaten itu melalui Dinas Tenaga Kerja menyiapkan itu masyarakat itu atau orang yang akan berniat untuk bermigrasi itu dengan pelayanan yang disebut pelayanan satu atap. Sehingga kalau mereka keluar dari situ, seluruh dokumen mereka itu lengkap. Tapi saya belum tahu, minta maaf kalau saya apakah di Ende sudah ada pelayanan satu atap, itu saya belum tahu. Baik, Suster. Dan bagaimana sejauh ini peran dari GPIC, SPS untuk mendampingi korban misalnya, terus untuk mencegah kasus-kasus baru selain dengan kampanye nanti yang akan diselenggarakan pada 25 Juli, Suster? Baik, Ibu. Pencegahan yang kami lakukan itu selama 5 bulan ini kami sudah sosialisasikan ke tingkat SD, SMP, SMA, ya. Lalu juga kami mulai kami punya KB komunitas basis gereja kami punya, itu selama ini yang kami buat. Baik, Suster. Dan yang terakhir, apa pesan dan juga harapan Suster untuk masyarakat Kabupaten Ende, terlebih khusus di daerah-daerah yang rawan begitu ya terhadap perdagangan orang ini, kasus tersebut, Suster, silahkan. Baik, iya. Pesanan saya untuk seluruh masyarakat itu yang pertama, mari kita satukan kekuatan kita dari hulu ke hilir, karena isu trafficking ini adalah isu yang terorganisir dan di-backing oleh mafia-mafia kelas kakap. Karena itu kalau kita kerja sendiri-sendiri tidak bisa. Dan justru kita harapkan kekuatan besar itu ada pada masyarakat. Karena itu kami minta kepada pemerintah, kami minta kepada NGO dan CSO, ataukah organisasi-organisasi lain yang punya kepedulian terhadap isu ini, mari kita satukan kekuatan kita, atau mari kita berkolaborasi, kita melakukan edukasi, animasi,
secara artinya beruntunglah Ibu. Jangan satu kali menjelang hari raya baru kita apa. Tapi ini buat program secara teratur supaya masyarakat kita tuh betul-betul membuka matanya bahwa inilah modus operandi. Karena sekarang ini persoalan masyarakat kita punya SDM itu masih cukup rendah. Sehingga mereka tidak bisa membedakan apakah ini sebenarnya model perdagangan orang atau tidak. Mereka melihat seperti semacam perekrutan tenaga kerja biasa. Padahal tidak. Itu modus operandi yang sedang dimainkan oleh para trafficker untuk merekrut orang sebanyak-banyaknya. Dan sekarang nih Ibu lebih canggih lagi, mereka menggunakan media online. Bahkan sampai tingkat perguruan tinggi pun bisa terkecoh, dan itu sudah terbukti. Ya. Oke. Baik, ini sangat miris sekali ya data-data yang tadi sudah Suster sampaikan, fakta-fakta yang ada terkait dengan human trafficking ini semakin merajalela begitu ya Suster ya. Baik Suster, terima kasih untuk waktunya, sukses lancar segala usaha Suster dan teman-teman, karya Suster dan juga teman-teman, dan rencana untuk kampanye human trafficking di Kabupaten Ende berjalan lancar Suster. Terima kasih Suster, selamat pagi. Ibu Leni, terima kasih banyak-banyak untuk pihak RRI yang Baik, begitu Suster. saya harus katakan tulus, murah hati, proaktif lagi. Terima kasih banyak karena kita sudah turut berkampanye pagi hari ini. Sampai jumpa Ibu. Sampai jumpa Suster, terima kasih, mohon doanya. Selamat pagi. Ya, iya.